Selamat pagi anak-anak. Baiklah, coba kita lihat pelajaran sejarah kita. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, hari ini kita ketemu kembali dalam PJJ, dalam pertemuan pelajaran sejarah. Baiklah, materi minggu yang lalu kita bicara tentang materi usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, halaman 4-8. Materi hari ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, halaman 9 sampai halaman 14. Tujuan, siswa dapat mengetahui tentang peristiwa Rengas Dengklok. 2. Siswa dapat menyebutkan nama-nama tokoh dari golongan tua. 3. Siswa dapat menyebutkan teks proklamasi. Baiklah anak-anak, Ibu kasih kegiatan kamu di dalam kelas. Coba baca buku kamu, yaitu perhatikan isi materi selama 5 menit. Nanti Ibu tanya satu persatu pada anak-anak Ibu. Kamu lihat bab 1, halaman 9 sampai halaman 14. Kita lihat di sini bab 1 halaman 9 sampai 14 tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu kita lihat masyarakat Indonesia pada waktu itu memproklamirkan kemerdekaan lepas daripada bangsa penjajah. Perang Asia Timur Raya, Syahrir segera menemukan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. 2. Saat itu Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari darat, yaitu dari Vietnam. Usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi, yaitu militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, yang bernama Marsekal Terauchi. Kepada Soekarno dan Hatta, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. 3. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Soekarno dan Hatta tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, para tokoh muda mendukung gagasan Syahrir, yakni mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. 2. Kemerdekaan Indonesia yang datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi soal karena Jepang sudah kalah. 3. Kini kita menghadapi serikat yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. 4. Maka dari itu, Soekarno-Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945, sambil menanti kabar terbaru dari pemerintah Jepang. Namun golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Mereka tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamirkan secepatnya. Sedangkan peristiwa Rengas Dengklok, para pejuang dari golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, dekat Kerawang. Pengamanan pun berjalan lancar. 2. Tepat pada waktu pukul 4.30 dini hari tanggal 16 Agustus, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Guntur serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Ki Song. 3. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menemukan atau menekan Soekarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 4. Di Jakarta, Ahmad Subarjo
yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Sedangkan yang kelima, Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Punto menuju Rengas Dengklok. Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan. Keesokan harinya, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kita lihat gambarnya, ini ada Soekarno. Kita lihat membacakan tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita lihat ada perbedaan. Di situ proklamasi dalam tulisan tangan sebelah kanan, sedangkan sebelah kiri adalah teks proklamasi yang diketik oleh Sahyuti Melik. Baiklah anak-anak, kita lihat di sini. Yaitu proklamasi kita lihat di sini, yaitu yang tentang teks proklamasi yang ditulis dengan tangan dan teks proklamasi yang diketik. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat kesimpulan ada 3. 1. Pada tanggal 16 Agustus 45, golongan tua seperti Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat tiba di Dakhla. 2. Rapat penyusunan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Maida di Jalan Mai Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. 3. Salah satu nama tokoh dari golongan muda seperti Sahyuti Melik. Baiklah anak-anak, di sini ada tugas. Kamu buat tugas kamu ini, lihat buku cetak halaman 39 bagian 2 nomor 3 dan nomor 4. Tulis soal dan ambil jawabannya. Minggu depan kita belajar mengenai penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan dan sikap rapat rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Buku cetak Sejarah Esis halaman 15 sampai halaman 18. Baiklah anak-anak, motivasi terus disiplin, terapkan 5M. Yaitu setelah kamu melaksanakan vaksin. Baiklah anak-anak, sampai di situ materi kita. Terima kasih.